Belakangan hari ini cukup menjadi perhatian publik. Saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh para tersangka. Dalam pembunuhan berencana ini ada 5 berkas perkara atas nama FS, BC, RR, RE, dan KW. 5 tersangka ini setelah kami menerima berkas perkara dari penyidik, beberapa waktu lalu memang kami kembalikan kepada penyidik untuk diperbaiki sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang disiapkan oleh jaksa peneliti. Kemudian berkas kemarin itu balik lagi kepada kami. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Acara Pidana, jaksa meneliti kelengkapan berkas perkara, kelengkapan formil dan material dari berkas perkara itu. Kelengkapan formil, material dari hasil penelitian berkas perkara, saya baru saja menerima laporan dari Direktur Orang dan Harta Benda bahwa persyaratan formil material telah terpenuhi sebagaimana ditentukan di dalam KUHP pasal 138, 139, pasal 8 ayat 3 huruf B KUHP. Penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti pada jaksa untuk segera disidangkan. Saudara-saudara sekalian, kawan-kawan, dalam penelitian berkas perkara, kami sesuai dengan ketentuan acara pidana mempunyai waktu untuk meneliti berkas perkara itu 2 minggu. 1 minggu ada sikap. Ini perlu saya sampaikan pada saudara sekalian bahwa hubungan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum, hubungan koordinasi antara Kabar Eskrim dan Janpidum berjalan secara efektif. Sehingga yang selama ini berkas perkara bolak-balik, kami tidak ada bolak-balik. Pemenuhan petunjuk melalui koordinasi dan konsultasi yang dilakukan secara efektif antara penyidik dan jaksa peneliti. Sehingga perkara ini pada hari ini kami nyatakan lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi teman-teman konferensi pers dari Kejagung ya, dari tim Kejaksaan Agung mengenai telah lengkapnya berkas perkara dugaan tindak pidana pembunuhan berencana Verdi Sambo dan kawan-kawan. Kalau dalam istilah hukumnya itu P21 tahap 2 begitu ya. Jadi P21 itu bukan P-nya ada 21, itu tidak. Itu kode surat. Kode surat mulai P1 sampai sekitar 50 lah itu. Dan P21 itu dipahami sebagai berkas perkara penyidikan telah lengkap, berkasnya diserahkan plus tersangkanya diserahkan ke pihak kejaksaan untuk masuk pada fase penuntutan. Jadi kalau polisi itu namanya penyidikan, kalau sudah masuk ke kejaksaan dinyatakan lengkap namanya fase penuntutan. Dan sebagaimana disampaikan sekitar 2 minggu dipelajari, kemudian akan dilimpahkan ke pengadilan negeri. Itu informasi dari pihak kejaksaan ya, Janpidum ya. Kemudian sebuah berita yang menarik bahwa kita mendapatkan satu berita atau informasi ex jubir KPK Bang Febriansyah ya masuk menjadi bagian tim penasihat hukum
Verdi Sambo dan kawan-kawan. Tetapi sebelum mengomentari masuknya Bang Febridiansyah ke bagian tim penasihat hukum, mari kita simak video berikut. Kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif, tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Verdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri dan juga kami sampaikan kepada Pak Verdi Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Verdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Verdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Verdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif. Sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di Rumah Magelang. Jadi kami mendatangi Rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari Rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C, kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, di antaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Mereka ini, 5 ahli hukum ini sebagian besar adalah ahli hukum pidana yang tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang viktimologi misalnya dari 4 perguruan tinggi di beberapa daerah. Kami juga melakukan diskusi dengan 5 psikolog. Kami paham ini bukan hanya sekedar isu hukum, bukan sekedar isu hukum pidana saja, tetapi juga ada relevansinya dengan situasi kejiwaan seseorang, karena itu yang diajarkan dalam doktrin-doktrin ilmu hukum. Teman-teman sekalian, perlu diketahui ya, bahwa memang
dalam pasal 56 KUHP itu kalau tersangka atau terdakwa itu diancam dengan pidana mati atau hukuman minimal 15 tahun penjara atau minimal 5 tahun bagi yang tidak mampu, itu negara akan menunjuk seorang pengacara atau penasihat hukum untuk mendampingi secara cuma-cuma gitu. Tetapi pada prinsipnya kembali ke persoalan ini bahwa karena ancaman hukumannya adalah pidana mati, maka kehadiran seorang penasihat hukum itu wajib harus ada begitu di semua tingkat pemeriksaan. Jadi tanpa adanya tim penasihat hukum yang mendampingi Verdi Sambo dan kawan-kawan ya, sebentar lagi akan masuk ke dalam persidangan di pengadilan negeri ya, berganti istilahnya dari tersangka menjadi terdakwa. Tanpa adanya penasihat hukum yang mendampingi terdakwa yang diancam dengan hukuman mati, maka sidang itu tidak bisa digelar. Itu yang harus dipahami. Jadi tidak bisa istilahnya kita menyalahkan keberadaan dari tim pengacara atau seorang pengacara ketika dia mendampingi terdakwa pembunuhan ya, karena itu wajib. Tanpa adanya seorang pengacara yang mendampingi terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan, maka sidang itu tidak bisa digelar atau proses pemeriksaan di persidangan dianggap cacat hukum begitu. Cuman yang menarik apa yang disampaikan oleh Bang Febri ya, bahwa beliau dan kawan-kawan berkali-kali menekankan akan melakukan pembelaan atau pendampingan secara objektif, mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya, membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Itu prinsip umum lah, semua orang juga akan melakukan seperti itu atau menyampaikan seperti itulah setidak-tidaknya di publik. Kemudian kalau kita lihat memang kemampuan Bang Febri ini karena bertahun-tahun menjadi seorang juru bicara di sebuah lembaga pemberantasan korupsi ya, tentu kemampuan untuk menyampaikan sebuah informasi, sebuah pesan itu sudah tidak kita ragukan lagi ya. Dan apa yang disampaikan oleh Bang Febri ini menurutku juga bagian dari sebuah strategi untuk membentuk opini di masyarakat, atau setidak-tidaknya mencuri start tentang nanti materi pembelaannya seperti apa yang disampaikan oleh Bang Febri lah. Jadi mulai dari pesan bahwa itu terjadi karena situasi yang emosional didahului dengan apa yang terjadi di Magelang. Jadi ini bagian dari strategi seorang pengacara di luar persidangan. Dan memang luar biasa kemampuan soal itu. Kemudian yang menarik ya salah satu keuntungan orang yang punya kemampuan finansial ya, sebagai seorang terdakwa dia akan bisa menghadirkan berbagai ahli yang menguntungkan dirinya. Jadi kalau di persidangan pidana itu atau perdata ya, di persidangan lah intinya, itu yang namanya saksi ahli nggak ada, namanya itu ahli, pendapat ahli. Dan sekali lagi orang yang punya kemampuan finansial dia bisa menghadirkan ahli bidang apapun yang akan menguntungkan dirinya. Karena kalau terdakwa ini ahlinya ya nggak mungkin gratis lah. Kalau ahli yang dihadirkan oleh penyidik, dihadirkan oleh jaksa penuntut umum itu kan tanggungan dari negara. Tetapi ahli-ahli yang dihadirkan untuk kepentingan terdakwa tentu tidak gratis lah. Kita tahu sendiri berapa besar tarifnya. Dan sekali lagi kalau sekelas Pak Verdi Sambo tentu punya kemampuan untuk menghadirkan ahli. Dan itu sudah disampaikan di awal juga. Bang Febri mengatakan sudah berkonsultasi dengan beberapa ahli pidana, beberapa ahli psikologi,
untuk membantu membuktikan fakta yang sebenarnya. Kalau aku tangkap sih pesannya ya, ini nanti akan mencoba menggeser dari pembunuhan berencana menjadi pembunuhan biasa. Sederhananya karena itu didasari oleh rasa emosional yang berlebihan, yang tidak ditahan, yang tidak bisa ditahan, dan itu mempengaruhi psikologi seorang pelaku. Dan seperti yang kusampaikan kemarin, memang indikator pembunuhan berencana itu adalah dilakukan secara tenang tanpa emosional. Itu pesan dari Bang Feby. Dan berkali-kali sekali lagi mengatakan akan melakukan pembelaan yang objektif, yang tidak membabi buta. Tetapi masalahnya, seperti yang kita ketahui, apakah objektivitas yang berdasarkan data-data yang akan disampaikan atau alat bukti yang akan diungkap di persidangan itu adalah fakta yang sesungguhnya? Karena kita ketahui dalam perkara ini juga ada tindak pidana obstruction of justice ya, jadi menghalang-halangi penyidikan, kemudian hilangnya beberapa barang bukti atau alat bukti. Jadi menurutku ya ini objektivitas yang dalam tanda kutip dari hal-hal yang sudah sulit untuk diungkap faktanya karena telah hilangnya berbagai barang bukti. Itu saja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.